البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Jadi hadis yang berisikan tentang 4 perkara yang belum ditinggalkan oleh umat ini, yang mana 4 perkara tersebut termasuk perilaku tabiat orang-orang jahiliyah. Yang pertama, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Yang kedua, mencaci maki nasab, menghina nasab orang lain, merasa nasabnya paling tinggi. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya hujan turun sebabnya karena bintang ini dan bintang itu. Kemudian keempat adalah niyahah, yaitu meratapi mayit dengan ratapan jahiliyah. 4 perkara tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara, 4 perbuatan yang ada pada umatku, yang mana perbuatan tersebut merupakan perilaku kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka belum bisa meninggalkannya. Jadi maksudnya dari umat Rasulullah SAW masih ada yang melakukan hal tersebut. Naam, tafadhal. Ini hadisnya agak panjang, barakallahu fiik, jadi ana bagi 2. Barakallahu fiikum. Yang setengah sini, yang setengah sana, tafadhalu. di dalam atau qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sighbalun min fatiqa min jibihin wadirun min jarab wa hum. Naam. Ayo sampai mana tadi? Wadirun min syarabin. Ayo, na'am, tafadhalu.
والنهاية. وقال النائحة إذا ركبت قبل موتها تصاب يوم القيامة وعليها سربال min qatiranin من قاطران ورجع من جرى رواه مسلم. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru seputar betapa dahsyatnya dan juga bahayanya fitnah dunia dan fitnah wanita. Yang mana dua fitnah ini bukan fitnah yang kecil, tapi fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar yang melanda umat Nabi Muhammad SAW, bahkan umat sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hadis yang mulia ini yang akan kita baca, Rasulullah SAW memberikan peringatan, ultimatum yang sangat keras, fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Jauhilah oleh kalian, berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan juga wanita, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel, menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Kita lihat babnya, al-iftitanu bid-dunya wan nisa, yaitu terfitnah dengan dunia dan wanita. Jadi kita waspada. Di sana ada fitnah dunia yang itu lebih umum, mencakup harta, wanita atau yang semisalnya, dan fitnah wanita lebih khusus. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ada ujian di situ, dan fitnah umatku adalah harta. Jadi kalau orang terfitnah dengan harta, terfitnah dengan dunia, kadang-kala meninggalkan agamanya, meninggalkan manhajnya, meninggalkan akidahnya, meninggalkan ajaran yang lurus yang dia pelajari selama ini, gara-gara terfitnah dengan harta. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur, sering antum dengar, mengenai orang-orang yang menunda amalan sampai datang fitnah. Ketika datang fitnah tersebut tidak bisa lagi beramal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badirul fil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Perhatikan, dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, datang ujian, datang cobaan, datang bencana, musibah atau yang semisalnya, yang mana fitnah tersebut dipermisalkan bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Begitu dahsyatnya fitnah yang melanda tersebut, sampai dipermisalkan pagi dalam kondisi masih beriman, sore sudah menjadi kafir. Bayangkan, sore dalam kondisi beriman, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya disebabkan karena hanya ingin mengharapkan sedikit daripada dunia. Enggak banyak, sedikit saja. Banyak karena orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang semula beragama Islam, sholat berjamaah bersama kaum muslimin, tapi karena miskin, karena fakir, imannya tidak kuat, didatangi orang-orang yang mereka suka mengkristenkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dengan harta mereka, makanan mereka, minuman mereka, akhirnya mereka murtad dari agama Islam. Allahul musta'an.
meninggalkan agamanya disebabkan karena harta, bukan banyak, sedikit. Bi'aradin minad dunya, dikarenakan juz'un qalil, sesuatu yang sedikit daripada dunia. Wal iyad billah. Jadi hati-hati barakallahu fiik. Dunia ini hanya sekali saja. Dipermisalkan dunia ini bagaikan pohon tumbuhan yang hijau, tersiram air hujan kemudian hijau, subur, para petani kagum melihatnya. Tapi begitu menguning daunnya, setelah itu kering, berguguran, orang sudah tidak mendekati lagi. Itulah dunia. Itulah dunia. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dalam surat Al-Hadid itu ya, "I'lamu, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, kemudian bercanda." Disebutkan dalam ayat tersebut barakallahu fiik, dipermisalkan di situ orang hanya berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya keturunan. Dipermisalkan kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Dipermisalkan seperti air hujan yang menimpa suatu tanaman. Kemudian menghijaulah. Daunnya hijau, tumbuhannya itu hijau. A'jabal kuffara nabatuh, orang-orang petani, kufar yang petani, zurra', barakallahu fikum, kagum dengan apa? Tumbuh-tumbuhannya. Wah, ini hijau ini, bagus ini, manis ini. Tapi ingat, ini di awal permulaan saja. Kemudian yahij, fatarahu musfarra, kemudian mulailah daun tersebut berguguran, menguning, mengering. Akhirnya orang pun meninggalkannya. Barakallahu fikum, meninggalkannya. Kemudian di akhir ayat tersebut, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya perhiasan yang menipu. Jadi antum atau kita semuanya harus paham dan jangan sampai berambisi untuk mendapatkan dan mengejar dunia terus. Jangan. Paham ya? Karena kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi di dunia ini diciptakan untuk kita sebagai sarana untuk beribadah, memperbanyak amalan-amalan saleh. Memperbanyak amalan-amalan saleh. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis yang sering antum dengar juga, hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, menceritakan, memberikan arahan kepada umatnya bahwasanya yang beliau khawatirkan bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir, tapi yang beliau khawatirkan adalah kalau umatnya terjerat, umatnya tergiur, umatnya hanyut dengan dunia, dibukakan pintu dunia, akhirnya mereka sibuk dengan dunianya dan meninggalkan agamanya. Itu yang beliau khawatirkan. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubsat dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Ngeri barakallahu fiik. Artinya apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi, maka demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut kepada kalian." Rasulullah enggak takut kalau kita fakir, kita miskin, tapi beriman, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut. Tapi yang beliau khawatirkan apa? "Walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum." Tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkannya dunia di hadapan kalian, sebagaimana dibentangkan dunia kepada umat-umat sebelum kalian. Ngeri. Akhirnya bagaimana ketika dunia dibukakan, orang sudah terfitnah dengan dunia, orang tersibukkan dengan dunia, fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia pun membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Jadi dunia kita ambil secukupnya barakallahu fiik. Selebihnya akhirat. Selebihnya adalah akhirat. Karena akhirat barakallahu fiik, kalau kita kejar, kalau kita mengharapkan akhirat, dunia mendatangi kita. Dunia mendatangi kita. Bahkan sebutkan dalam hadis, dunia mendatangi kita dalam kondisi kita sudah tidak mau lagi.
Dan enggak suka lagi sudah. Karena sudah cukup dengan dia mempelajari kemudian dia mengambil akhirat, dunia sudah tercukupi. Paham ya? Tapi kalau orang ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Paham ya? Apa kalam Imam Syafi'i rahmatullahi alaih nukilkan itu yang masyhur, dinukilkan dari kalam beliau apa? Ma'asanad dunya wad din idza tama'a la barakallahu dunya bila dini. Ma'asanad dunya wad din idza tama'a la barakallahu dunya bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya apabila dunia dan agama bersatu. Dunia agama dapat dunianya, dapat agamanya, indah atau tidak? Indah. Tapi ingat kata beliau, la barakallah ad-dunya bila dini. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Karena kalau dunia tanpa agama, nanti ujung-ujungnya barakallahu fik orang tersesat. Hanya menimbun harta, mengumpulkan kekayaan, lupa akhirat, lupa ibadah, menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya dengan alasan karena ekonomi. Sangat disayangkan barakallahu fiik. Tapi kuatkan iman kita, kokohkan pendirian kita, kuatkan hati kita, tanamkan di hati kita sifat yang dikenal dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Ketika sedikit kita merasa cukup, alhamdulillah. Ketika banyak bersyukur. Itulah yang namanya apa? Nah barakallahu fiikum, sifat yang mulia, tidak rakus dengan dunia. Karena tabiat manusia cinta dengan dunia, cinta dan uang. Itu tabiat manusia. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah jalla wa ala. Nah, datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar juga, apa kata Rasulullah SAW? Manhuman la yashba'an. Perhatikan ini, manhuman la yashba'an. Dua orang yang punya keinginan kuat tapi tidak pernah puas. Dua orang yang punya keinginan kuat tapi tidak pernah puas. Siapa itu dua orang tersebut? Pertama, manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang rakus tamak dengan dunia, dia tidak akan kenyang. Sudah bekerja banting tulang, peras keringat, gajinya sudah bukan jutaan lagi, MM-an, masih kurang. Enggak pernah puas dia. Karena dunia yang dia kejar, dunia yang dia cari. Manhumun fid dunya la yashba'. Yang kedua, wa manhumun fil ilmi la yashba'. Yang kedua, orang yang sangat kuat keinginannya dengan ilmu, dia juga tidak akan pernah puas. Itu yang kedua, pencari ilmu. Pencari ilmu tidak akan pernah puas dengan ilmunya. Karena dia mungkin tahu sekarang yang ilmu yang dipelajari, ternyata asli ada ilmu yang belum tahu. Dia mungkin sekarang sudah belajar fikih, ya enggak? Ternyata ada ilmu usul yang belum dia pelajari. Mungkin sekarang dia belajar ilmu lughah, ternyata ada ilmu shalah yang belum dia pelajari. Sehingga kalau penuntut ilmu, pencari ilmu, yang dia itu keinginan kuatnya ilmu, itu enggak akan pernah puas juga. Sebagaimana pencari dunia, tidak akan pernah puas. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya apa itu, yang isinya adalah tidak akan pernah puas dengan harta walaupun sudah diberikan 2 lembah emas. Itu apa itu? Gimana Ihsan? Naam, ahsan. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalitha wa la yamla'u fahu illa turab. Itu. Kalau seandainya Bani Adam sudah dikasih 2 lembah emas, bukan perak ini novel, emas. Mahal enggak harganya? 2 lembah emas, dikasih 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya, bayangkan itu. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Jadi kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, nanti hartanya ditinggal semuanya. Hartanya tinggal, rumah mewahnya ditinggal, hotel bintang 7-nya ditinggal, paham ya? Kendaraannya ditinggal, semuanya ditinggal. Yang memenuhi mulutnya apa? Tanah. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dunia ini barakallahu fiik pada asalnya adalah rendah dan hina. Oleh karena itu kita jadikan sebagai sarana untuk memperbanyak barakallahu fiikum ibadah juga amalan saleh yang akan kita panen kelak di hari akhirat. Barakallahu fiik. Kita baca biar tambah jelas. An Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Barakallahu fiik antum. Naam ahsanta. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya.
Sebutkan pantunnya antum. Akh Irsyad. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Nah, pantunnya sangat bagus sekali. Sudah kita ulang-ulang hampir 50 kali lebih barakallahu fiik. Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri. Ini syahidnya. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Paham ya? Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri. Ini. Kal khudri ini adalah Abu Sa'id al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Paham ya? Syahidnya di situ Abu Sa'id al-Khudri termasuk orang-orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Kita lihat hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Bayangkan, dunia dipermisalkan seperti sesuatu yang manis dan hijau. Antum kalau melihat sesuatu yang manis tertarik atau tidak? Apalagi hijau. Hewan saja ya, hewan. Antum tahu hewan? Kambing, sapi, atau semisalnya. Kalau lihat rumput-rumput yang hijau tertarik atau tidak? Itu hewan. Apalagi manusia yang berakal, melihat sesuatu yang manis dan hijau, tertarik dia. Dipermisalkan seperti itu lihatnya. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Maksudnya banyak orang yang tertarik, banyak orang yang tertipu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di dunia ini. Fayandur kaifa ta'malun. Kemudian Allah Ta'ala perhatikan kalian bagaimana kalian beramal. Apakah kalian beramal dengan dunia dengan ketaatan, ataukah kalian beramal dengan dunia untuk kemaksiatan? Faham maksudnya itu? Jadi Allah Ta'ala meletakkan pemimpin-pemimpin di dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala perhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian mengerjakan, bagaimana kalian beramal di dunia ini. Beramal untuk ketaatan atau beramal untuk kemaksiatan, itu loh. Faham ya? Nah, syahidnya sekarang, perhatikan syahidnya, fattaqud dunya wattaqun nisaa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap nisa, itu para wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, rawahu Muslim. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali melanda menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Jadi fitnah dunia umum, ya enggak? Ada harta, ada wanita. Nah, termasuk fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah wanita ini. Makanya kita harus berhati-hati, waspada. Jangan merasa aman, wah ana udah sunni salafi, ana udah lama ngajinya, enggak mungkin terfitnah dengan wanita. Jangan ngomong kayak gitu. Fitnah itu ngeri. Paham ya? Fitnah itu ngeri. Wal fitanu khattafah wasyubahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah, subhat-subhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia lemah. Banyak kan orang yang terjatuh gara-gara wanita. Seperti kisahnya Imran Ibn Hittan rahmatullahi alaih. Awal mulanya dia akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bayangkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ingin menikahi putri pamannya, ya sepupunya berarti kan. Karena waktu itu putri pamannya ini akidahnya apa? Khawarij. Pengennya apa pengennya? Pengennya Imran Hittan agar bisa membalik, mengubah akidah Khawarij menjadi akidah Ahlus Sunnah. Tapi ternyata siapa yang kalah di situ? Setelah bertemu siapa yang kalah di situ? Perempuannya atau Imran Hittannya yang kalah? Ternyata Imran Hittan. Bayangkan fitnah wanita ngeri, barakallahu fiik. Nah, akhirnya justru Imran Hittan yang berubah menjadi apa? Orang yang berpemikiran Khawarij. Orang yang berpemikiran Khawarij wal iyad billah. Bayangkan, awal mulanya tujuannya baik niatnya, wah tak nikahi. Nanti kalau udah nikah akan kami ubah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hati-hati, waspada seperti itu ya. Jangan sampai kita barakallahu fikum tertipu di awal permulaan. Nanti kalau udah nikah kami siap ngaji, nanti kalau udah nikah kami siap melakukan apa? Menjalankan syariat. Nah, berubah dulu baru diproses. Caranya gitu. Karena banyak kejadian barakallahu fiik. Nah, awal mulanya yang laki-laki kokoh di atas sunnah, tapi perempuannya awal mulanya masih awam, belum paham. Ternyata laki-lakinya yang enggak kuat. Terkhususkan fitnah apa? Ekonomi ngeri ya. Nah, akhirnya laki-lakinya yang futur, kembali kepada masa lampau, kembali ke seperti orang awam lagi wal iyad billah. Itu dikondisikan. Fitnah wanita sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, apa hadisnya? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Ma taraktu ba'di fitnatan
hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Oleh karena itu wanita itu sangat-sangat dilindungi oleh syariat. Sampai-sampai dalam masalah istirahat, tidur, bermalam itu ada disyariatkan di rumah, barakallahu fiik. Kan itu. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Kemudian safar, pergi jauh, itu pun enggak boleh tanpa mahram. Paham ya? Enggak boleh tanpa mahram. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Fungsinya apa sih tujuannya? Melindungi kehormatan wanita tersebut agar terlindungi, biar aman, terkondisikan. Karena fitnah yang paling besar adalah wanita, barakallahu fiik. Naam. Kemudian juga suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afaratal hamwa? Qala al-hamu al-maut. Hadisnya muttafaqun alaih, Uqbah bin Amr. Naam, Uqbah bin Amir atau Uqbah bin Amr, Uqbah bin Amir. Naam, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Artinya apa, barakallahu fiik? Artinya Rasulullah suatu ketika mengatakan, hati-hati kamu masuk ke ruangan tempat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Perhatikan baik-baik ya, kitabnya taruh di atas ya. Nah biar perhatian. Hati-hati kamu. Nah, masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya ada salah satu orang laki-laki Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu ipar?" Nah, ini ipar. Apa kata Rasulullah? Alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Karena banyak orang menganggap ipar itu teman sendiri. Ya kan ipar? Kerabat sendiri, berduaan, boncengan, bermalam. Hati-hati. Ternyata maut. Ipar ternyata kematian. Fitnah yang dahsyat. Karena biasanya orang menganggap ipar itu apa? Keluarga sendiri. Berduaan santai, ngobrol santai, padahal ipar itu kematian. Hati-hati. Paham ya? Alhamu al-maut. Karena fitnah wanita sangat besar sekali. Paham ya? Sangat dahsyat sekali, barakallahu fiik. Nah, Allahu musta'an. Harus kita pandai-pandai untuk apa? Nah, menjaga diri. Nah, kemudian juga diantaranya kenapa syariat itu melindungi wanita untuk berpakaian syar'i, berpakaian sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum, hingga sampai bertadar, berniqab. Fungsinya apa? Untuk melindungi kehormatan wanita agar tidak, nah, barakallahu fikum, dirusak oleh orang-orang yang jahat. Nah, di antaranya surat Al-Ahzab ayat berapa? 59. Itu ayat yang berulang-ulang. Para ulama menggunakan ayat tersebut tentang wajibnya wanita berhijab dengan hijab yang syar'i. Nah, apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Bayangkan, seluruh tubuhnya. Tujuannya apa? Agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Kalau perempuan berpakaian syar'i, bercadar, berhijab yang luas, lebar, longgar, warnanya warna gelap, ingat-ingat, bukan warna-warni ya, warna-warna gelap. Nah, barakallahu fikum, bukan warna-warni, warna pelangi, cadarnya pink, kemudian jubahnya orange, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, nah, burdahnya warnanya hijau muda misalkan. Nah, paham ya? Bukan mengharamkan, tapi apa? Mengarahkan yang lebih aula. Semakin dia itu rapat, semakin tertutup, semakin warna gelap, semakin tidak memalingkan pandangan laki-laki kepada wanita tersebut, semakin bagus. Tapi kalau masih warna-warni, masih warna-warni, yang penting bercadar, itu kurang. Kenapa? Karena masih memalingkan pandangan laki-laki kepada wanita tersebut. Nah, dalam ayat tadi jelas ya, menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Fungsinya agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Dan sekarang kalau, nah, barakallahu fikum, perempuan berjilbab yang gaul itu, yang nyentrik itu, nah, barakallahu fik, masih diganggu biasanya? Diganggu. Ditangguh dengan tepuk tangan, dengan siulan, macam-macam fitnah. Tapi kalau bercadar, berwarna hitam, tertutup, paham ya? Rapat, orang mau ganggu pun takut juga. Ini jangan-jangan jin ini, jangan-jangan ini, takut mereka. Dan kalau di kampung itu para akhwat, para wanita bercadar itu bisa dihitung dengan jari jemari, ya enggak? Tahu enggak rumahnya si fulanah? Fulanah yang mana ya? Itu loh fulanah yang bercadar. Oh, itu rumahnya pojokan sendiri sana itu. Rumahnya yang paling pojokan, yang tinggi, yang di atas itu. Paham ya? Contohnya. Karena apa? Mudah dikenal. Paham ya?
dan tidak diganggu. Makanya ini harus kita pahami baik-baik ya, untuk menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, jangan pernah barakallahu fikum dibebaskan sebebas-bebasnya sampai melanggar syariat. Tapi bagaimana caranya mereka semakin tertutup, semakin terlindungi dengan syariat, itu semakin baik. Nah, sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Nubaz rahmatullahi alaih ketika membahas seputar haji, beliau sampai menyarankan bagi wanita yang tidak punya mahram dapat udzur untuk tidak haji sampai mendapatkan mahramnya. Bayangkan, haji pada rukun Islam yang keberapa? Yang kelima, rukun Islam. Itu pun kalau nggak ada mahramnya jangan haji. Bayangkan sampai ada mahramnya. Nah, menunjukkan bahwasanya perempuan itu benar-benar dilindungi, bukan mempersempit. Paham ya? Nah, jadi kalau perempuan hukum asalnya di rumah. Kalaupun keluar ada keperluan dekat dari rumah, silakan tafadhol tanpa menimbulkan fitnah. Kalau jarak jauh safar temani, kan itu. Ya enggak? Bukan dibiarkan keluyuran sana kemari, kemudian barakallahu fikum ada yang menjadi TKW misalkan, tenaga kerja wanita di luar negeri, misal di Hong Kong, Thailand, Bangladesh misalkan. Paham ya? Barakallahu tanpa mahram itu berbahaya. Paham ya? Bagaimana banyak sendirian? Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Ada mahramnya. La yahillu imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita pergi safar kecuali bersama mahramnya. Penting mahramnya ya barakallahu fikum. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu atabahullah, ya syarahnya itu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dengan dunia dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Ma'nahu tajannabu. Ini. Jauhilah al-iftitan, terfitnah biha dengan dunia wa binisa dan juga dengan wanita. Terfitnah dunia dengan wanita wal iyad billah. Banyak kejadian seperti itu dari kalangan orang-orang yang pernah ngaji juga karena salah mencari teman duduk. Bayangkan itu. Pulang ke kampung dia keliru mencari teman duduk. Akhirnya dia futur terbawa suasana yang ada di kampung tersebut. Mulailah dia minum khamr, kemudian mulai pergi ke bioskop wal iyad billah. Bayangkan itu, teman duduk pengaruhnya sangat besar ternyata. Paham ya? Jadi hati-hati ya. Kalau antum sudah ngaji, sudah kenal dakwah salafiyah, sudah kenal ngaji yang benar, kalau pulang kampung hati-hati mencari teman duduk, jangan sembarangan. Paham ya? Nah, karena mencari teman duduk itu bagaikan apa? Bagaikan cerminan gitu loh. Jadi kalau antum mencari teman duduk salah, yaudah. Paham ya? Antum orangnya enggak terlalu baik, tapi kalau teman duduknya baik, antum akan divonis baik gitu loh. Tapi kalau antum orangnya baik, masya Allah istiqomah. Kalau teman duduknya orang rusak, jahat, bejat, orang berandalan pinggir jalan misalkan, antum akan dinilai, ini sebulan kalau di pondok, masya Allah semangat belajarnya. Kalau di rumah gabungnya sama preman, padahal dia bukan preman. Teman duduk penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Sampai-sampai dipermisalkan seperti apa Noval? Teman duduk yang baik seperti penjual apa? Tomat atau apa? Penjual apa? Minyak wangi. Dipermisalkan seperti penjual minyak wangi. Kalau antum duduk penjual minyak wangi, baunya bagaimana? Harum. Imma antum mencium bau minyak wangi di situ, atau beli minyak wanginya, atau antum dikasih minyak wangi, serba harum. Walaupun antum nggak beli pun serba harum. Nah, permisalan teman duduk yang jelek seperti tukang apa? Pandai besi. Serba bau bakar-bakar situ. Paham ya? Antum duduk sebelahnya bau bakar-bakar. Kalau antum dekat-dekat nanti kena percikan api terbakar, baunya enggak sedap. Oleh karena itu perlu dikondisikan barakallahu fiik. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Jangan sampai salah alamat ya. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Khadratun hulwah, hijau dan manis. Naam, husnuha linnufus wa nadaratuha wa ladzatuha kal faqihah al khadra al hulwa. Ini permisalannya ya. Nah, indahnya dunia tersebut di dalam jiwa-jiwa manusia, dan juga barakallahu fikum berseri-serinya, bersinarnya dunia tersebut, dan lezatnya dunia tersebut dipermisalkan seperti faqihah. Apa faqihah? Buah. Paham ya? Nah, seperti buah yang hijau manis. Sudah hijau manis buahnya. Masya Allah, itu permisalannya. Makanya banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Nah, perhatikan ya. Nah, kondisikan. Nah, barakallahu fiik itu.
Ya, duduknya yang dipaskan duduknya biar semangat. Naam. Barakallahu fiik. Jadi banyak orang tertipu dengan dunia, sebabnya apa? Karena dunia dipermisalkan seperti sesuatu yang hijau tadi itu. Sesuatu yang hijau, sesuatu yang manis. Naam. Kita lihat lagi, mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah Taala menjadikan pemimpin kalian di dunia tersebut. Ai ja'ilukum khulafa'a. Perhatikan itu ya, yang punya kitabnya. Ja'ilukum khulafa'a minal qurunil ladzina qablakum. Yaitu Allah jadikan kalian pemimpin-pemimpin dari generasi-generasi yang sebelum kalian. Fayangdur, kemudian Allah Ta'ala memperhatikan hal ta'maluna bi ta'atih am bi ma'siyatih wa syahwatikum. Sekarang Allah Ta'ala memperhatikan, setelah menjadikan pemimpin-pemimpin, Allah Ta'ala perhatikan apakah kalian beramal dengan ketaatan atau dengan kemaksiatan atau dengan syahwat-syahwat kalian. Itu Allah Ta'ala mantau, memperhatikan. Wah, ini bagaimana ini? Sudah dijadikan pemimpin, apakah dia beramal untuk ketaatan dengan dunia tersebut atau justru dia beramal dengan dunia tersebut untuk apa? Kemaksiatan. Na'udzubillah. Wa minal fitnati bin nisa. Perhatikan ini. Dan termasuk fitnah dengan wanita, ikhtilatuhunna birrijal fil madaris wal jami'at wa ghairiha. Penting ini, nasihat bagus sekali ini. Termasuk fitnah wanita, bercampur baurnya wanita dengan laki-laki di sekolahan-sekolahan, di universitas. Paham ya? Campur baur itu laki-laki perempuan, apalagi ujian nasional, ya. Kanan perempuan, kiri perempuan, campur baur, nah, fitnah. Di sana ada fatwa yang sangat lemah, fatwa yang batil. Ini fatwa kan Ubaid Al-Jabiri hadahullah. Ubaid Al-Jabiri hadahullah berfatwa bolehnya, barakallahu fikum, belajar di sekolahan yang ikhtilatiyah, syaratnya apa? Ghadul basar. Masya Allah. Jadi boleh belajar di sekolahan umum yang campur baur laki-laki perempuan, tapi syaratnya ghadul basar, nundukkan pandangan ini terus. Jadi gurunya ngajar 1 tambah 1 2, dia nunduk ini. Paham ya? Gurunya perempuan, muridnya laki-laki, nunduk, syaratnya nunduk. Ini adalah fatwa yang batil. Gimana? Guru ngajar kalau muridnya nunduk, enggak sopan. Paham ya? Nah, enggak bisa. Itu berarti pendapat yang keliru. Haram, barakallahu fiik. Kenapa haram? Karena sudah berseberangan dengan ayat yang sangat mulia, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan katakan kepada para wanita mukminat agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan juga apa? Menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Berarti menunjukkan bahwasanya pelajaran atau barakallahu fikum sekolahan ikhtilatiyah atau berbaur, barakallahu fikum laki-laki dan wanita dengan mahramnya, universitas dan semisalnya haram, enggak diperbolehkan. Fitnah. Barakallahu fik. Guru perempuan mandang murid laki-laki, fitnah atau tidak? Fitnah. Atau guru laki-laki mandang murid yang wanita, juga sama. Barakallahu fiik. Nah, ini termasuk saran sangat mulia yang masih kuliah misalkan, ya dikondisikan. Kalau bisa keluar kuliahnya, keluar. Paham ya? Biar lebih aman karena sangat sulit. Apalagi kalau dapat apa kerja mengerjakan PR kelompok, udah. PR kelompok dengan laki-laki perempuan ya, bukan mahramnya, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Hati-hati kalian, jauhilah masuk ke wanita-wanita yang bukan mahramnya, masuk ke ruang wanita yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada ruangan, di situ ada akhwat, para wanita yang bukan mahram, jangan masuk. Paham ya? Sadar diri, paham itu fitnah. Paham ya? Sampai mereka keluar, kosong baru masuk. Dimanapun. Paham ya? Nah, para ulama telah memberikan apa? Rukhsah ketika di tempat umum halayak ramai seperti pasar. Itu pun bukan apa? Bukan berniatan untuk berduaan atau bukan untuk berniatan melihat untuk apa? Bernikmat-nikmat, tapi hanya sekedar transaksi. Karena di pasar kan campuran. Paham ya? Tapi transaksi saja. Transaksi jual beli selesai. Paham ya? Campur laki-laki perempuan atau semisalnya. Kalau misalkan bisa dipisah ya bagus. Pasar laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau di Yaman seperti itu. Yang di kawasan Ahlussunnah ya, tapi kalau yang umum ya tetap sama aja. Kita lihat sini. Rasulullah mengatakan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa, hati-hati kalian, jauhilah masuk ke wanita-wanita bukan mahramnya. Faqala rajulun minal ansar, kemudian ada salah seorang dari kalangan Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, afaratul hamwa, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu ipar sendiri?"
Qala alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Dinamakan kematian kenapa sih? Karena banyak orang awam yang menganggap ipar itu adalah saudara sendiri, kerabat sendiri, sehingga berduaan, ngobrol, bercanda, boncengan, pergi bareng, terjadilah perselingkuhan, terjadilah pelakor, perebut laki-laki orang. Hati-hati. Sebabnya karena itu nih, campur baur, ikhtilat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Terjadilah nah barakallahu fikum pabinor, perebut bini orang. Sebabnya tadi itu sebabnya. Ikhtilatiyah campur baur tadi itu. Bahaya barakallahu fikum. Sebagai Ahlussunnah tentunya paham insyaallah. Tapi kalau kita lihat kondisi yang terjadi wal a'yadu billah. Naam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikhtilatu ahadis sinfain bil akhar sababul fitnah. Bercampur baurnya salah satu dua jenis tadi itu, kan lawan jenis tadi itu ya, dengan yang lainnya sebab fitnah. Sebab fitnah. Antum lihat, banyak enggak perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah? Sebabnya karena ikhtilatiyah itu. Sebabnya karena ikhtilatiyah tadi itu. Paham ya? Alasannya mau pergi sekolah, les katanya. Paham ya? Lama-lama terjadi apa yang terjadi wala'iyadzubillah. Fitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Campur baur laki-laki perempuan bukan mahramnya. Akhirnya banyak yang mereka apa? Hamil di luar nikah, kemudian sampai melahirkan anaknya dibunuh lagi. Paham ya? Itu lebih tragis lagi, ngeri lagi. Ada yang anaknya dibuang di pinggir apa? Di pinggir jalan. Nah, barakallahu fiikum, Allahul musta'an wal a'yadu billah. Yang jelas banyak kesesatan dan juga banyak kerusakan di bal ikhtilatiyah. Kata beliau, perhatikan sini, farijalu idza ikhtalatu bin nisa. Ini perhatikan ini. Laki-laki itu apabila bercampur baur dengan wanita, kana bimangzilati ikhtilatin nar bil wal hatab. Permisalannya ini benar nih ya. Maka dipermisalkan kedudukan seperti apa? Bercampurnya api dengan kayu bakar. Api dan kayu bakar. Kira-kira bagaimana kalau ada api ada kayu bakar, terbakar enggak apinya? Nah itu, awal mulanya mungkin santai, slow gitu ya. Tapi kalau campur baur laki dan perempuan akan termakan syahwat juga di situ. Wal'iyadzubillah. Terjadilah apa yang terjadi dari itu. Ngeri barakallahu fiikum. Yang jelas dikondisikan jangan sampai nah barakallahu fiikum kita bermudah-mudahan untuk apa? Ikhtilatiyah dengan wanita atau lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah barakallahu fiikum, dengan mahramnya bebas. Tapi kalau selain mahramnya kita harus waspada, hati-hati. Jual beli transaksi seperlunya. Tidak perlu tanda dengan pembelinya. Paham ya? Nah barakallahu fiikum, pura-pura senyum-senyum, tertawa-tertawa, canda dulu, jangan, seperlunya. Berapa harganya Bu? Sekian, bayar, ambil barangnya, selesai. Kok malah tanda dulu? Paham ya? Allah musta'an, fitnah barakallahu fiikum. Kondisikan ya. Berikutnya, at-tabarrut was-sufur. Nah, ini termasuk fitnah wanita juga, at-tabarrut was-sufur. Apa tabarrut? Berhias. Nah, barakallahu fiik. Berhias, kemudian apa? Bepergian, berhias, bepergian, memakai wangi-wangian. Nah ini juga termasuk fitnah wanita. Nah, kondisikan. Nah barakallahu fiik, fitnah wanita tidak hanya melanda orang-orang awam saja, sampai tingkatan Ahlussunnah pun kalau kita nggak berhati-hati bisa terkena fitnah wanita. Makanya yang paling terbaik sangat jauhkan antara apa? Antara nah barakallahu fiikum belajarnya laki-laki dengan belajarnya wanita. Apalagi lo berdekatan, tambah bahaya lagi. Karena sekarang zaman modern barakallahu fiik, apalagi dibebaskan membawa HP Android misalkan, udah chattingan, SMS-an, canda, guyon. Nah, barakallahu fiik, padahal bukan mahramnya, nah barakallahu fiik seperti itu. Naam. Naam. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fiik, tabarrut, yaitu bernias. Nah, barakallahu fiikum, mempercantik diri biar dilihat laki-laki yang bukan mahramnya atau semisalnya, haram. Kemudian juga memakai wangi-wangian, haram atau tidak bagi wanita untuk keluar rumah? Haram. Nah, dipermisalkan bagian perempuan yang bagaimana kemarin? Penzina. Ayyuma mar'atin kharajat wasta'tarrat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Perempuan mana saja keluar rumah, ini dengarkan baik-baik ya, perempuan mana saja keluar rumah pakai wangi-wangian, melewati sekelompok kaum lelaki agar mereka mencium baunya, maka dikenal dengan zaniyah. Dikenal nama zaniyah, penzina. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah? Abdul Hakim? Jadi perempuan mana saja keluar rumah, nah barakallahu fikum pakai wangi-wangian, nah barakallahu fikum,
kemudian melewati sekelompok lelaki dalam rangka agar tercium bau wanginya dan semisalnya, maka digendari dengan penzina. Fahiya zaniyah waliyadu billah. Wallahu yaqulu wa ta'ala mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian minta kepada para wanita minta suatu barang atau yang semisalnya, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Ini balik hijab. Jangan bertemu langsung. Itu pada asalnya. Kalau orang awam memang mereka enggak tahu ilmunya. Lah kalau Ahlus Sunnah jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Kalau orang awam kita seperlunya aja, tapi kalau Ahlus Sunnah bertemu berduaan, yang laki-laki yang ikhwah bertemu akhwat, tukaran apa? Tukaran nomor telepon, Allahu musta'an. Kemudian juga barakallahu fiik, minta barangnya langsungan tanpa hijab, fitnah. Kalau orang awam memang mereka belum tahu. Itu pun kita waspada, berhati-hati. Tapi kalau Ahlus Sunnah sangat disayangkan. Paham ya? Semoga itu terjadi ya, semoga tidak terjadi pada diri kita semuanya, keluarga kita. Naam. Walam tazal 'adatun nisa qadiman haditsa yasturna wujuhahunna lil ajanib. Penting ini. Dan terus-menerus sudah menjadi kebiasaan para wanita terdahulu maupun wanita yang belakangan. Wanita yang baru-baru ini mereka menutup wajah-wajah mereka dari ajanib, dari laki-laki bukan mahramnya. Tutup wajahnya. Karena pusat kecantikan di mana? Pusat kecantikan di mana? Di kakinya atau di tangannya? Di wajah, maka tutup wajahnya. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Menjaga diri dari fitnah, menutup pintu-pintu fitnah tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib. Walaupun Syekh Al-Albani berpendapat hukumnya sunnah, tapi pendapat yang kuat wajib hukumnya. Bersadar, paham ya? Karena itu pusat kecantikan dan orang terfitnah karena awal mula melihat wajahnya. Paham ya? Allah musta'an. Kondisikan. Kama fil Fath, sebagaimana sebutkan Fath, Fathul Bari. Bi khilafil usur al-mutaakhirah wala haula wala quwwata billah. Berbeda halnya dengan apa? Usur generasi belakangan ini. Wala haula wala quwwata billah. Maksudnya bagaimana? Generasi belakangan ini banyak orang-orang para wanita yang buka wajahnya. Sudah bukan wajahnya lagi dibuka. Pakaiannya pun berpakaian tapi telanjang, waliyadu billah. Yang diancam dengan apa kemarin namanya? La yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Perempuan berpakaian telanjang tadi itu, barakallahu fikum, apa ancamannya? Tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Padahal bau surga, barakallahu fikum, yujad min nasirati kada wa kada. Dijumpai dari jarak sekian dan sekian. Fitnah wanita barakallahu fik dan fitnah dunia, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari dua fitnah yang sangat besar ini, fitnah dunia dan fitnah wanita. Jangan sampai kita terfitnah dengan dunia sehingga meninggalkan agamanya, atau terfitnah dengan wanita sehingga kita terjatuh dalam perkara syahwat, perkara syubhat dan perkara-perkara yang berseberangan dengan syariat. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.